babu man zara qauman fata'ima indahum. Artinya bab orang yang berziarah ke suatu kaum fata'ima indahum, lalu makan di sisi mereka, yaitu di sisi kaum tersebut. Jadi judul dari hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari ini, kalau kita berziarah ke suatu kaum, suatu kelompok atau suatu jamaah lah, itu kita tu'ima. Apa tu'ima tadi? Makan, ya, makan. Jadi boleh-boleh saja kita ketika mau berziarah ke rumah teman, rumah saudara, rumah ini, kita makan di rumah tersebut. Ya, inilah ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Ya sekarang kalau nggak ada apa-apa, masa makan apaan gitu ya? Cuma salaman doang, ngobrol capek, ngobrol kalau minimal air putih dah ya, air putih itu. Dan kita biasa identik kalau ziarah, nih orang mikir, wah ini ziarah kan ziarah kubur biasanya kok. Nah inilah kekurangan kita dalam berbahasa Arab. Kalau kita ziarah, ya taunya ziarah kubur, ziarah orang yang udah meninggal dunia. Tapi kalau dari bahasa Arab, ziarah itu adalah mengunjungi. Jadi mengunjungi, artinya kalau mengunjungi berarti umum, bisa mengunjungi orang yang masih hidup, bisa mengunjungi orang yang sudah meninggal, atau yang dikatakan dengan ziarah kubur. Jadi kalau kita di sini dalam hadis Nabi ini nanti kita akan bawakan adalah ziarah di sini, ziarah yang mengunjungi orang masih hidup. Buktinya apa? Buktinya dia apa? Makan, ya kan? Makan. Jadi menziarahi orang yang masih hidup. Di mana kita akan lihat nanti ada fadilah atau manfaat daripada ziarah suatu kaum. Atau kita yang identik dengan ziarah ke rumah saudara, ada ya, rumah saudara. Di mana kalau kita datang ke rumah saudara kita, saudara umum, saudara muslim atau saudara kandung ya, ini kita dikaitkan dalam hadis yang lain adalah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kita beriman kepada hari kiamat. Artinya di sini kita akan akan dikuatkan lagi iman kita kepada Allah dan juga kepada hari kiamat. Makanya selalu dikaitkan antara iman pada Allah dan hari kiamat adalah ikramud duyuh. Apa ikramud duyuh bahasa Indonesianya? Ikramud duyuh apa artinya? Memuliakan tamu. Orang kalau ziarah kan pasti apa? Datang bertamu. Nah kalau kita bertamu, kalau kita didatangi tamu, kita muliakan, berarti iman kita kuat. Iman kita kuat. Minimal sekali adalah kita memberikan air putih aja gitu ya. Dimana kalau kita kedatangan tamu, kita akan mendapatkan apa nih? Pahala dari Allah Subhanahu wa taala pastinya. Lalu apa? Rezekinya dilancari. Yang ketiga adalah ditambahkan umur kita. Itulah faedah, salah satu faedah orang yang diziarahi atau dikunjungi orang lain. Makanya kalau kita didatangi tamu ya setidaknya apa? Welcome ya, bahasa Indonesia welcome ya. Bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya welcome. Ya kita ini, walaupun cuma air putih aja itu malaikat pada berdatangan mencatat amal kita. Ada yang ziarah kita temenin, kita muliakan. Nah sekarang kalau berziarah yang bukan orang hidup, berarti orang meninggal. Apakah ini juga manfaatnya besar? Manfaatnya besar. Dimana kita tahu kalau kita berziarah kubur atau berziarah ke orang yang sudah meninggal dunia, ini akan apa? Ada yang masih ingat? Dulu nih pelajarannya. Apa manfaatnya? Mengingatkan kita kepada kematian pastinya. Kenapa mengingatkan kita kematian? Orang yang sudah meninggal nggak bisa ngapa-ngapain. Sekarang kalau udah nggak bisa ngapa-ngapain, apa yang dia kerjakan daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita datang, ya Allah, orang meninggal udah pada nggak bisa ngapa-ngapain. Nah kita masih hidup, alhamdulillah. Nah di sini kita sadar diri, mumpung kita masih hidup, kita ngapain?
kita terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pernah sholatnya jebol, jangan jebol lagi. Yang puasanya jebol juga, yang ngajinya jangan kalau ngaji ya gitu. Artinya di sini ngingatin kita nih, kita supaya istiqomah ya. Istiqomah, mudah-mudahan kita istiqomah ya dalam apapun segala apapun. Ini kan kita samanya mengunjungi kan ya. Itu datang ke sini kan mengunjungi saudara-saudara yang lain untuk apa? Untuk berkumpul mencari ilmu. Nah, syukur-syukur ada makannya. Nah, alhamdulillah foto imam indahum dan makan. Makanya itu disiapin tuh kan makanannya. Ada kopi, ada teh. Ini silakan lah. Ini ntar dingin loh. Om Refka, dingin tuh. Ya, sekarang kita lihat hadisnya. Jadi ini praktek dari Nabi sendiri. Qala haddatsana Muhammadun, qala haddatsana Muhammad bin Salam, qala haddatsana Abdul Wahhab an Khalid al-Hadza, an Anas bin Sirina, an Anas bin Malik radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zara ahla baitin minal ansari. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berziarah apa nih? Ahla baitin, penghuni rumah, minal ansori, daripada orang Ansor, menziarahi penduduk rumah. Jadi berarti berziarah sini apa nih? Hidup mati? Hidup ya. Makanya kita nih udah ziarah, berarti ziarah apa nih? Meninggal. Jadi nggak mesti yang ziarah itu kepada orang yang meninggal saja. Nah, buktinya Nabi berziarah kepada penduduk rumah daripada jamaah Ansor atau orang Ansor. Fatu'ima indahum ta'aman. Lalu Nabi makan di sisi mereka akan suatu makanan. Jadi apa yang disiapin makanan di situ ya? Jadi makan. Nah, artinya apa? Kita sebagai tamu jangan apa? Jangan minta macam-macam. Apa yang ada di depan dia makan aja. Kalau nggak ada ya jangan. Apa yang mau dimakan? Atau kita sebagai tamu, gue tamu nih, ayo ambil gue ayam, ayo bikin gue ini. Ya Allah, ini tamu kurang ajar, itu ditendang aja ya. Nah, di sini kita diajarin apa? Kalau ada makanan kita sebagai tamu udah makan aja yang ada. Ya, jangan minta macam-macam. Mana buktinya? Ini di sini Nabi ketika Nabi berziarah atau mengunjungi penduduk rumah dari orang Ansor, di situ ada makanan, beliau makan, enggak minta macam-macam. Falamma kharaja amara bimakanin minal baiti. Maka tatkala beliau keluar, beliau memerintahkan dengan suatu tempat daripada rumah. Maksudnya apa? Maksudnya mana di tempat yang kosong buat saya sholat. Karena Nabi Muhammad SAW yang kita kenal pasti solehnya, yang kita kenal pasti banyak karomahnya, banyak mukjizatnya. Berarti ini begitu orang yang sangat berpengaruh, orang yang benar-benar ibadahnya luar biasa. Apalagi seorang Nabi, pasti banyak keberkahan. Dan Nabi ingin memberikan keberkahannya daripada rumah tersebut. Lalu Nabi apa? Menitahkan mana tempat yang kosong yang buat saya sholat. Famudihalahu ala bisatin. Maka dihamparkan baginya di atas apa, bisa kayak karpet gitu ya, kayak tikar gitu. Jadi ketika Nabi pengen sholat, mana sholat apa tempat yang buat saya sholat? Akhirnya penduduk rumah tersebut nyari apa? Nyari tikar atau nyari karpet untuk gelarin ke Nabi Muhammad SAW untuk Nabi sholat. Fasholla alaihi, lalu Nabi sholat di atasnya, di atas tikar atau karpet tersebut. Wada'alahum, dan Nabi mendoakan mereka. Inilah yang diajarkan Nabi Muhammad SAW ketika masuk rumah. Nabi bukan hanya memberikan Nabi makan untuk nyenengin orang rumah tersebut, lalu juga Nabi sholat supaya mendapatkan berkah dari rumah tersebut, mendapatkan berkah dari Nabi Muhammad SAW untuk rumah tersebut dan juga penduduk rumah, dan juga mendoakan orang-orang sekitarnya. Di sini pun kita demikian. Kalau misalkan ada ulama yang datang atau ada orang soleh datang ke rumah kita, ya kalau bisa kita
suguhin makanan. Nanti makanan itu kita makan juga supaya dapat berkahnya. Atau apalagi misalkan ada musola gitu di rumah kita pengen gitu beliau itu orang soleh itu sholat di rumah kita. Nah ini biar apa? Biar rumahnya menjadi berkah. Ya bukan hanya ulama ya, habaib misalkan datang ke rumah kita ya kita gituin aja, Bib, ayo Bib, sholat di sini Bib, nah, Ustaz atau Kiai tolong sholat di sini biar rumahnya menjadi berkah. Jadi ini apa? Karena kan mereka itu adalah pewaris para nabi. Dan ziarah terbesar kemana nih? Ziarah paling gede kemana? Orang tua. Orang tua ya pasti ya. Terus? Para wali. Hah? Baitullah. Ziarah ke Baitullah ya kan haji, umroh ya. Lihat, namanya ziarah bukan tuh? Ziarah artinya mengunjungi. Makanya kita kan selalu ziarah cuma kubur doang, enggak. Tapi ziarah kepada suatu yang lain, hidup atau benda mati seperti Ka'bah, di sana kita mengunjungi atau berziarah. Sama dikatakan Bang Ade, itu pun termasuk ziarah yang besar. Kita menziarahi atau mengunjungi orang tua kita, baik orang tua kita yang sudah meninggal dunia atau masih hidup. Ya, kalau masih hidup ya caranya menziarahi dengan apa? Dengan bakti, dengan bantuin, ada keperluan apa ini. Nah, termasuk kita menziarahi orang tua yang sudah nggak ada, itu pun dikatakan berbakti ya. Jadi kita jangan segan-segan setahun sekali kita berziarah ke orang tua kita sudah nggak ada ya, jangan kayak begitu. Syukur-syukur bisa setiap minggu, misalkan setiap hari Jumat, kan enak gitu ya. Nah, ziarah berbakti kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia ya, baca Yasin di situ, apalagi tahlil di situ. Atau misalkan gimana kalau orang tua kita jauh di daerah mana gitu ya, di Jawa misalkan, tapi kita lagi di sini, silakan kita bacain Yasin, bacain Fatihah di mana? Di tempat kita berada. Jadi nggak perlu ke daerah tersebut, mungkin karena jauh atau mungkin karena corona, ya kan ya. Jadi nggak bisa berziarah orang tua, nggak apa-apa. Yang penting kita apa? Cara bakti kita dengan cara yaitu membacakan ayat suci Al-Quran, tahlil untuk mereka yang sudah nggak ada. Nyampe nggak sih? Nyampe ya. Kalau nggak nyampe bisa kembali kan ya? Balik lagi. Betul nggak? Dulu Imam Syafi'i mengatakan orang yang bertawasul atau berikan suatu bacaan-bacaan seperti tahlil, ayat Al-Quran, segala macam itu nggak nyampe. Tapi setelah beliau telusuri lagi ilmu demi ilmu, beliau baca lagi kitab-kitab, ternyata ada dalil-dalil yang mengatakan bahwasanya bacaan-bacaan orang yang masih hidup untuk orang yang sudah nggak ada itu nyampe, diterima oleh orang-orang yang sudah nggak ada. Makanya jangan kaget ketika misalkan orang tua, kok orang tua kuburnya kecil begini, tapi buat mereka luas. Kenapa? Gara-gara anaknya selalu memberikan siraman rohani untuknya. Ya, kelihatannya kuburnya kecil, buat secara logika kecil, tapi buat mereka yang dikubur ini sangatlah luas, bahkan terang, bercahaya, bahkan nggak sendiri mereka di dalam kubur, ada amal-amal soleh yang yang menemaninya. Gara-gara siapa? Gara-gara anaknya yang selalu melantunkan Al-Fatihah, melantunkan surah Yasin untuk kedua orang tuanya yang sudah nggak ada. Jadi kita apa? Jangan seger-seger, minimal kita baca Fatihah lah setelah sholat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kabur dulu, kita kan kabur langsung mana ke main bola, ke main futsal segala macam gitu ya. Kan dia dulu sebentar pikiran Fatihah buat orang tua saya, Fatihah buat ini, selesai. Udah baru jalan. Datang waktu asar gitu juga. Itu minimal sekali kita mengirimkan bacaan-bacaan untuk orang tua kita yang sudah
tidak ada. Itu pun salah satu berbakti kepada orang tua yang sudah tidak ada. Di ayat apa ya, Ibnu, yang dikatakan apa? Kalau dihidupkan kembali, saya akan bersedekah. Surah apa? Surah Al-Munafikun ya, akhir itu ya. Jadi ayat Al-Quran menjelaskan bahwasanya ketika ada orang udah meninggal, orang meninggal masih bisa hidup lagi gak? Bisa hidup lagi. Nah itu mereka akan menyesal. Kalau kata mereka apa, yang orang sudah meninggal itu, kalaulah aku diberikan kehidupan lagi cuma 1 menit saja, aku akan bersedekah. Saking apanya nih? Saking manfaatnya orang yang bersedekah. Jadi cuma sedekah doang itu bisa memberikan pahala yang begitu luar biasa. Makanya orang yang sudah meninggal pengen kalau dihidupin lagi cuma 1 menit aja, dia akan bersedekah. Di hadis lain bukan itu. Ini kan ayat Al-Quran. Di hadis lain apa? Saya akan sholat malam, tahajud 2 rakaat saja, walaupun cuma 1 menit doang, itu saya mati lagi, gak apa-apa. Saking besarnya itu pahala bagi orang yang melaksanakan sholat tahajud. Ada lagi di ayat Al-Quran itu di surah Al-Munafikun, itu adalah bersedekah. Nah sekarang orang tua kita misalkan udah gak bisa bersedekah karena udah gak ada, ya kita sedekahin buat orang tua kita. Begitu besar pahala yang kita berikan kepada orang tua kita kalau kita bersedekah. Sedekah mana kek, kasih orang miskin kek, niatin buat orang tua kita, atau apalagi itu masukin ke masjid gitu, terompol masjid, wah niatin buat orang tua kita, ini sangatlah luar biasa pahalanya. Tapi ada di Tahrim sana, di Tahrim sana ada orang yang meninggal 3 kali. Ya, lagi-lagi innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah itu maha berkuasa. Surah Allah ya, surah Allah. Surah Megawati ini, surah Allah. Siapa itu? Anaknya Al-Habib Umar Al-Muhdar. Beliau istri daripada Al-Habib Abdullah Al-Idrus atau Habib Abu Bakar Al-Idrus. Namanya Syarifah. Syarifah ini meninggal dunia. Bapaknya wali, udah mati nih orang. Syarifah diapain? Syarifah bangun. Dia bangun, hidup lagi, baru sekali hidup lagi. Dapat berapa hari atau berapa minggu atau berapa tahun atau berapa bulan, datanglah ajalnya, mati, meninggal kan. Suaminya wali juga, wali gede juga. Bilang apa ya, Syarifah bangun, dia bangun lagi. Udah mati 2 kali bangun. Nah, dapat berapa tahun gitu ya, meninggal lagi udah. Jadi bisa aja. Bukan mati suri mungkin lagi-lagi innallaha ala kulli syai'in qadir. Kalau kita orang biasa, bukan orang wali kayak begitu ya. Ada lagi di Daulah Umayyah, zaman Umayyah begitu, ada ulama besar wali namanya Ali Ibnul Majishun. Ali Ibnul Majishun ternyata ada di zamannya, ada orang juga yang namanya Ali Al-Majishun. Tapi enggak, wali kayak begini walinya masyhur terkenal nih Ali Al-Majishun. Pada suatu hari meninggallah beliau. Udah divonis mati. Tahu mati ya, mati. Naiklah ruhnya, namanya cabut nyawanya. Ketika naik ke langit ruhnya itu, ternyata ada spekulasi antara malaikat-malaikat yang ngurusin itu. Allah punya utusan-utusan. Ternyata malaikat itu lagi pada ribut. Ruhnya atau nyawanya Ali Al-Majishun dengar keributan malaikat itu. Apa kata malaikat itu kepada malaikat yang lain? Bukan Ali Majishun ini yang dicabut ininya, itu salah cabut. Ali Majishun sana yang apa?
yang dicabut ini bukan ahli majsyud ini. Kalau ahli majsyud ini nanti meninggalnya tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, jam sekian. Ahli al-majsyud itu dengar banyak malaikat, saya akan meninggal kayak gini. Akhirnya ditaruh lagi tuh ruhnya, hidup lagi al-majsyud. Ternyata kan bukan ahli majsyud ini, sudah lain. Tapi beliau ingat, saya akan meninggal gini. Akhirnya para murid-muridnya bilang murid-muridnya kaget, kok hidup lagi nih? Guru besar kita iya. Itu jangan khawatir dah. Nanti Anda meninggalnya tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian, gini sekian. Kok bisa begitu? Udah. Akhirnya beliau beliau ibadah seperti biasa. Bener. Jam sekian, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian beliau meninggal dunia. Yang pernah diomongin kepada muridnya. Berarti malaikat salah gitu. Bukan. Ini emang sudah Innallaha ala kulli syai'in qadir. Orang-orang kayak gitu mah wali-wali luar biasa. Kita bukan orang kayak begitu, kita orang biasa. Kalau kita begitu maksiat dulu kita nih. Bentar aja kita mungkin meninggal kita tahun 60 atau umur 60 tahun. Ya, berarti kita tahu tuh ya, maksiat Kita pas umur 60 kita tobat gitu. Iya, kalau kita mungkin orang luar biasa, kita kan nggak tahu kapan aja. Ya, atau kita ya orang-orang yang biasa. Jadi sekali lagi